Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen keempat ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait prosedur pengambilan data. Terkait dengan prosedur pengambilan data, mula-mula Anda harus melihat tabel yang terdapat pada modul praktikum ini. Tabel ini berisikan berbagai informasi yang harus Anda ambil melalui instrumen pengukuran yang ada selama pengujian. Adapun seluruh parameter yang Anda catat di sini telah dijelaskan sebelumnya pada skema pengujian kompresor torak. Jika kita melihat skema dan tabel ini, maka yang pertama kita dapat melihat tabel yang berisikan data terkait kecepatan putar dari kompresor melalui takometer. Kemudian yang berikutnya adalah P1, P2, P3, dan delta P. Ini adalah informasi tekanan yang Anda bisa lihat melalui pressure gauge dan juga manometer. Kemudian ada T1 hingga TD dan TW di outlet sini. Ini adalah informasi temperatur. Dan yang terakhir adalah torsi yang dihasilkan oleh motor listrik. Variasi utama yang dilakukan di sini adalah variasi RPM kompresor. Di sini terdapat 3 variasi ya, dan juga sebelumnya telah dijelaskan variasi RPM sebaiknya dilakukan pada rentang operasi antara 400, 600, dan 800. Tetapi sebenarnya dapat juga dilakukan variasi antara 0 hingga 1000 RPM. Tidak lupa sebelum Anda melakukan pengujian, Anda harus mengukur berbagai tekanan di sini pada keadaan awal dan dicatat pada kolom berikut ini. Ini adalah contoh pengambilan data pada putaran kompresor 400 RPM. Setelah RPM diatur sedemikian rupa, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah memvariasikan tekanan P2 atau tekanan pada reservoir. Tekanan reservoir divariasikan menjadi 4, mulai dari tekanan rendah hingga tekanan yang tinggi. Pada pengambilan data ini, variasi dilakukan pada tekanan 2, 4, 6, dan juga 7 bar. Selain variasi ini, juga sebenarnya Anda dapat memvariasikan hingga tekanan 14 bar. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara untuk mengatur tekanan reservoir agar tetap konstan pada variasi RPM yang dilakukan, yaitu dengan cara mengatur katup release valve di sini, agar debit udara masuk akan sama dengan udara yang keluar sehingga tekanan pada reservoir akan menjadi konstan. Sekarang kita berfokus pada variasi tekanan yang pertama, yaitu 2 bar. Setelah tekanan sudah konstan, maka yang dilakukan berikutnya adalah mencatat semua kondisi yang ada di sini. Tekanan pada 3 manometer yaitu P1, P3, dan delta P, dan juga pada pressure gauge di sini ya. Ini harus Anda catat. Kemudian ada temperatur dari 4 termometer pada sisi inlet dan outlet. Ya, ini untuk mencatat temperatur wet bulb dan juga dry bulb, serta temperatur T1, T2, dan T3 pada melalui panel di sini. Dan yang terakhir itu adalah gaya yang dihasilkan oleh motor listrik yang akan dikonversikan menjadi torsi ya, dan ini akan diukur melalui instalasi dinamometer di sini. Setelah selesai pada tekanan 2 bar dan mencatat seluruh keadaannya, kemudian dilanjutkan dengan menaikkan tekanan pada ini ya, pada reservoir tank di sini hingga 4 bar. Kemudian diatur hingga konstan dengan mengatur sedemikian rupa pressure release pada di sini ya, katup di sini. Sehingga kemudian setelah menjadi konstan 4 bar, maka Anda harus mengulangi pengukuran pada tekanan 4 bar di sini dan juga seterusnya hingga selesai pada tekanan tinggi. Berikut ini adalah contoh tabel hasil pengambilan data yang telah dilakukan oleh praktikan pada tahun 2019. Dapat Anda lihat di sini terdapat 3 variasi RPM, yaitu 400, 600, dan 800 RPM. Seluruh prosedur pun telah dilakukan ya. Masing-masing variasi RPM di sini memiliki 4 variasi tekanan reservoir, mulai dari 2, 4, 6, dan 7 bar pada setiap RPM yang dilakukan. Seluruh data di sampingnya ini diambil pada setiap variasi yang dilakukan. Secara kasat mata pun kita bisa melihat pada RPM rendah maupun RPM tinggi. Semakin tinggi tekanan reservoir di sini, maka torsi yang dibutuhkan oleh motor listrik pun akan semakin tinggi. Terkait dengan berbagai analisis yang Anda lakukan, mulai dari perhitungan performa kompresor, menghitung debit aliran yang masuk, serta bagaimana cara membuat grafik dan lain sebagainya, seluruh informasi perhitungan tersebut dapat Anda pelajari pada modul praktikum ini. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 4, prosedur pengambilan data dari praktikum kompresor torak. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen kelima dengan topik fenomena yang terjadi pada saat pengujian.